Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kali ini kita memang membahas nilai ketimpangan, rasio Gini, dan kurva Lorenz ya. Memang kita perlu menolak ketimpangan, yaitu mengurangi ketimpangan. Dan di Indonesia, Presiden Jokowi juga sudah membahasnya. Kemudian para pengamat juga banyak membahasnya. Dan Gigi Rousseau sudah membahas, man is born free, but everywhere he is in chains. Manusia terlahir merdeka, tapi di mana-mana dia dalam belenggu. Belenggu ketimpangan ya, karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang miskinnya begitu banyak. Dan itu alamiah di mana-mana, sehingga perlu kita perbaiki ya. Di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di Australia, juga terjadi berbagai macam ketimpangan. Tapi bisa kita perbaiki. Oke. Indonesia kondisinya seperti Maman udah bahas, yaitu rasio Gininya adalah di sekitar 0,38 ini. Rasio Gini itu dimulai dari kurva Lorenz. Jadi peneliti abad lalu yang bernama Lorenz itu menemukan kurva, disebutnya namanya kurva Lorenz. Jadi kalau ada orang gitu misalnya, ini Paman Apik ambil contoh aja, misal aja kekayaan orang pertama adalah 1, misalkan ini 1, dibikin kurvanya. Kemudian orang berikutnya misalnya adalah 2, ditambahkan 2, jadi makin tinggi. Terus orang berikutnya lagi misalnya 3. Nah, ditambahkan lagi 3, gitu ya urut. Kemudian orang berikutnya lagi misalnya adalah 4. Nah, 4 tinggi. Yang berikutnya lagi misalnya 5. Misalnya 5 gitu. Tidak boleh ditukar ya, tidak boleh ditukar artinya 4 dulu baru 3 misalnya gitu, nggak boleh. Ya. Nah, dengan cara ini maka kurvanya jadi kelihatan. Nah, kalau kekayaan orang itu sama semua, 1, orang satu misalkan. Orang kedua 1 lagi Paman, 1 misalkan gitu. Ya 1 terus kan. Kalau ini sama terus, kekayaannya sama terus jadi lurus. Begitu kurvanya Lorenz nih. Kalau 5 orang nih kekayaannya 1 terus, ditambahkan naik terus. Nah, ini sempurna kalau 1 terus. Rasio Gininya 0, nggak ada penyimpangan kalau sempurna. Gitu. Nah, kalau ada penyimpangan, penyimpangannya ini luasnya berapa? Misalnya nih A. Misalnya luasnya dihitung 0,16 misalnya. Nah, ini Gini. Ya, ini rasio Gini ketemu nanti. Nah, kalau A itu 0,16, maka rasio Gini nggak 0, tapi lebih dari 1. Lebih dari 0. Kurang dari 1 ya namanya perbandingan. Yaitu berapa? Yaitu A dibagi 0,5. Kenapa 0,5 Paman yang membagi? Karena luas segitiga ini kan setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiganya ini. Nah, luas segitiga ini setengah kali alas kali tinggi itu adalah 0,5. Kan gitu ya, karena alasnya 1, tingginya 1. Sehingga A dibagi seluruh luas segitiga 0,5. Jadi kalau contoh kita, A-nya berapa? A-nya 0,16. Misalnya ya, 0,16 dibagi 0,5. Dibagi 0,5 itu kan seperti kali 2. Gitu ya. 0,16 kali 2 adalah 16 kali 2, 32. Jadi 0,32. Itu contohnya. Ya, contohnya 0,32. Gampang dong Paman cara menghitung rasio Gini. Sebenarnya gampang juga. Ya, gampang. Karena setelah kita tahu datanya, di gambar kurvanya, langsung ketemu. Bahkan sekarang ada rumusnya juga, tidak di gambar kurvanya juga bisa. Gitu. Nah, Indonesia itu sekitar 0,38. 0,384. Ya, tahun 2021. Ya, 0,385, 0,381. Ya, di sekitar 0,38 lah. Itu bagus atau buruk memang situasinya ya lumayan sih. Lumayan buruk maksudnya. Nah, kalau Paman membedakan begini. Kalau sangat buruk itu rasio Gininya kalau di atas 0,5. Nah, ini kayak Paman buatkan di sini. Di atas 0,5 ini memang sangat buruk. Nah, kita di atas 0,375 memang masih buruk. Nah, kalau bisa diturunkan di bawah 0,375 G-nya, nah ini sedang. Untung-untung bisa di 0,2 sampai 0,3. Nah, ini bagus. Kalau di bawah 0,2 ini sangat baik. Dan nanti kita bahas juga artinya apa gitu ya. Ini ada artinya karena ada arti porsi yang paling miskin dengan median, dan juga Paman mengembangkan nilai ketimpangan yang akan kita bahas di video-video yang berikutnya. Oke ya, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, kalau ini misalnya kayak gini G-nya ini nggak terlalu timpang nih Paman. Ya, ini contoh nggak terlalu timpang. Kalau misalnya ini A-nya adalah 0,10. Ini misalnya A-nya. Maka G-nya berapa? G-nya bisa dihitung. Ya tinggal 0,10
dibagi 0,5. Atau 10 kali 2, gitu ya, berapa. Jadi 0, berapa ini G-nya? Yang sudah tahu, silakan tulis di komen bawah ini. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih.